berdoa. Tuhan yang baik, kami sangat bersyukur pada saat ini Bapa, kami bisa berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Kak Indri. Biarlah kami bisa mendengar dengan baik, bisa kami bawakan rema dalam kehidupan kami. Inilah hidup kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Apakah puasa semuanya hari ini? Amin. Puasa. Amin. Oke, langsung saja kita buka kitab kita yang terdapat dalam kitab Rut. Rut pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Rut pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Yang sudah mendapatkan katakan amin. Amin. Kita akan membacakannya secara responsorial. Ayat yang pertama dibacakan oleh kaum Hawa, dan ayat yang kedua akan dibacakan oleh kaum Adam, dan begitu selanjutnya di ayat ke-17 kita akan membacakannya secara bersama-sama. Di bawah perikop Rut menjadi istri Boas. Ayat yang pertama, Boas pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia lalu duduk. Kemudian dipilihlah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita ini hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab." Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku, supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau. Dan sesudah engkau, aku lalu berkata ia, aku akan menebusnya. Tetapi kata Boas, "Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tanah Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya." Lalu berkatalah penebus itu, jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pasukan sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang meninggalkan maksudnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, engkau saja yang menebusnya, dan tinggalkanlah maksudnya. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, "Kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi." Juga Rut, perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku boleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak letaknya dari antara saudara-saudaranya dan dari antara orang tua. Kamu pada hari ini menjadi saksi. Dan seluruh orang yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, "Kamilah menjadi saksi
Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyhur di Betlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres, yang dilahirkan Tamar apabila ia oleh karena anak kami dan Tuhan kepada dari perempuan muda. Lalu Boas mengambil Rut, dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan kata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus, termasuk kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pemangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Kita mengetahui latar belakang dari kitab Rut ini. Secara singkat, Rut digambarkan sebagai kitab tentang kesetiaan manusia. Penulisnya ini mungkin tidak diketahui. Kitab itu menunjuk pada masa hakim-hakim dan melahirkan gambaran mengenai kehidupan sehari-hari bangsa Israel. Pada waktu itu, cerita itu sendiri hanya meliputi jangka waktu kira-kira 10 tahun. Kalau kita mengetahui dari pasal yang sebelumnya, pada zaman para hakim memerintah terjadi kelaparan di tanah Israel. Seorang dari Betlehem di Yehuda bersama istri dan kedua anaknya laki-laki pergi ke daerah Moab untuk menetap sebagai pendatang. Maaf, ini saya memakai Alkitab terjemahan baru. Ayat yang kedua dalam pasal 1, nama orang itu Elimelek, nama istrinya Naomi, nama kedua anak-anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang Efrata dari Betlehem di Yehuda. Mereka tiba di daerah Moab dan tinggal di sana. Dan ayat yang ketiga, kemudian Elimelek, suami Naomi, mati meninggalkan Naomi dengan kedua anaknya. Keduanya memperistri perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Mereka menetap di sana kira-kira 10 tahun. Lalu Mahlon dan Kilion dua-duanya mati. Perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Pada ayat yang ke-8, Naomi berkata kepada kedua menantunya, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibumu. Kiranya Tuhan menunjukkan kasih-Nya, setianya kepadamu seperti yang telah kamu tunjukkan kepada mereka yang meninggal itu dan kepadaku." Di ayat yang ke-14 bagian B, Orpa mencium mertuanya dan minta diri, tetapi Rut tetap bersamanya. Jadi tema yang saya berikan pada saat ini yaitu kesetiaan. Kita belajar dari kesetiaan Rut dari pasal 1 sampai pasal yang keempat. Dia tetap setia untuk mengikuti mertuanya. Langsung saja saya memberikan poin yang pertama, ketulusan Rut. Ketulusan Rut pada pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat yang 17. Berta bisa membacakannya? Rut pasal 1 ayat 16 sampai 17. Kau suruh siapa? Berta. Mana Berta? Berdiri kau. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkan tangannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, "Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki."
Mereka menyebutkan namanya Obed, dialah ayah Isai, ayah Daud. Kau tak bisa membaca. Poin yang pertama adalah ketulusan Rut. Dari pasal 1 ayat 16-17 saya akan membacakannya. Tetapi Rut berkata, "Jangan desak aku meninggalkan engkau untuk pulang dan tidak mengikutimu. Kemanapun engkau pergi, ke situ aku pergi, dimanapun engkau bermalam, di situ aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmu Allahku. Dimanapun engkau mati, di situ aku mati dan dikuburkan. Kiranya Tuhan menghukum aku dengan berat, bahkan lebih lagi jikalau ada yang memisahkan aku dari engkau kecuali maut." Jadi kita melihat dari ketulusan Rut ini, dia mertuanya sudah menyuruh kedua menantunya ini untuk meninggalkan dia dan menyuruhnya untuk kembali kepada orang tuanya, kembali ke rumahnya. Tetapi hanya satu menantunya yang meninggalkan dia, yaitu Orpa. Dia mencium mertuanya dan pamit untuk kembali. Sedangkan Rut mengeraskan hatinya untuk tetap mengikuti mertuanya. Kemanapun ia pergi, ia tetap pergi. Allahmu adalah Allahku, bangsamu adalah bangsaku. Bahkan dimanapun engkau mati, aku pun di situ mati. Haleluya. Itulah kata Rut kepada mertuanya. Siapa yang mau seperti Rut? Semua kan? Jadi bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah dalam pribadi kita masing-masing sudah memiliki ketulusan yang seperti Rut? Amin. Apakah kita sudah tulus kepada sesama kita, Amin. kepada orang tua kita? Kita sudah tulus melayani Tuhan? Atau mungkin yang pada saat ini memang yang mempunyai pacar, apakah dia sudah tulus kepada pacarnya? Ya, kita belajar, kita mengutamakan yaitu ketulusan kepada Tuhan. Kita setiap hari, orang Kristen sering beribadah, datang ke rumah Tuhan, mengakui aku mengasihi Engkau Tuhan, aku mencintai Engkau Tuhan. Tetapi keluar dari tempat ibadah, dia berbuat dosa. Apakah itu ketulusan dari diri kita? Kita belajar dari Rut. Kita belajar bagaimana ia menunjukkan ketulusannya kepada mertuanya. Mari kita bersama-sama, pribadi kita di sini, mari kita belajar dari Rut ini. Mari kita memberikan ketulusan kita kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Jangan hanya ketulusan kita itu hanya kita perlihatkan hanya sebentar saja. Di luar sana kita berbuat dosa. Bahkan banyak orang, contoh sederhananya itu banyak orang yang mungkin pada saat ini memiliki pasangan, dia belum tulus kepada pasangannya. Di Indonesia Timur ada, di Nias ada, di Batak ada, di mana-mana ada. Saya yakin dan percaya di tempat ini tidak ada yang seperti ini. Amin. Amin. Kita masuk kepada poin yang kedua. Poin yang kedua, memiliki kesedihan untuk terlibat dengan segala risiko yang ada. Kita akan membacakannya dalam Rut pasal 2 ayat yang ketiga. Deslan membacakannya. Rut pasal 2 yang ketiga. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jalan. Ulangnya, Rut pasal 2 ayat 3. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jalan di belakang. Jalan di belakang. Jelai di belakangnya. Ulang dulu dari permulaan. Rut pasal 2 ayat yang ketiga. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jalai di belakang penyambit kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Saya akan membacakan kembali.
ketiga, ia pergi lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penuai-penuai. Kebetulan ia berada di ladang milik Boas yang berasal dari kaum keluarga Elimelek. Poin yang kedua itu memiliki kesedihan untuk terlibat dengan segala risiko yang ada. Kalau kita melihat cerita dari Ruth ini, di mana Ruth rela memungut jelai dari belakang penuai-penuai itu karena kesetiaannya kepada mertuanya itu. Ruth memiliki kesedihan sehingga dia mau memungut jelai-jelai itu dari belakang penuai-penuai. Dia mau menerima resiko yang ada pada dirinya. Tetapi apa? Dari poin yang pertama, Ruth tetap memiliki ketulusan kepada mertuanya. Jadi bagaimana dalam kehidupan kita? Kita memiliki kesedihan yang begitu berat, terlibat dengan segala risiko yang ada. Apakah kita sebagai orang Kristen masih mau mengikuti Tuhan? Memang mengikuti Tuhan itu banyak risikonya. Kita jatuh bangun, kita mendapatkan masalah yang begitu banyak, tapi dengan baik. Tuhan memiliki rencana yang baik untuk kedepannya buat kita. Amin. Karena apa? Nothing is impossible of God. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi kita belajar dari Ruth. Kita memiliki kesedihan untuk terlibat dalam risiko apapun itu, tetap kita memiliki ketulusan hati kepada Tuhan. Semuanya kita serahkan kepada Tuhan, bukan kita bergantung kepada manusia. Banyak di luar sana, banyak orang-orang, dia orang percaya, dari lahir sampai dia dewasa pun dia orang Kristen. Dia percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika dia memiliki masalah yang besar, dia menerima risiko yang sangat besar, ia tidak berpaling kepada Tuhan, tetapi dia mengandalkan manusia. Banyak sekali. Jadi kita yang ada di sini, di tempat ini, kita yang sudah memang disebutkan sebagai hamba Tuhan, mari kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Masalah apapun, resiko apapun yang kita terima, kita tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Kita belajar dari Ruth ini. Poin yang ketiga, taat sampai akhir. Terdapat Ruth pasal 4 ayat yang kelima. Belva membacakannya. Tetapi kata Boas, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Ruth juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan mana orang itu di atas milik pusaka. Untuk menegakkan nama orang itu atas milik pusakanya. Dari poin yang ketiga ini, dari pasal 4 ayat yang kelima, Ruth memperlihatkan ketaatannya sampai akhir. Dari kita ketahui dari cerita dari awal, dari pasal 1, kedua, ketiga, sampai keempat ini, banyak tantangan yang dihadapi oleh Ruth. Dia ditinggalkan oleh suaminya, mati, ditinggalkan oleh suaminya, tetapi dia memiliki ketulusan, dia mengalami banyak kesedihan, menerima resiko yang ada pada dirinya sehingga ia rela memungut jelai-jelai. Tetapi di pasal 4 ini Ruth menunjukkan ia tetap taat sampai akhir. Apakah kita di tempat ini, apakah sampai sekarang kita taat sampai pada saat ini? Atau kita hanya memperlihatkan diri kita, saya hamba Tuhan, tetapi di dalam diri kita masih ada kebencian, kekecewaan, dendam, iri hati? Kita belajar dari Ruth.
kita belajar dari kisah Rut ini, kita bisa membacakannya nanti dari pasal 1, pasal 2, pasal 3, bahkan sampai pasal 4. Itu bahkan lebih jelas lagi bagaimana perjalanan Rut untuk mengikuti mertuanya ini sampai akhir. Dia tetap setia. Jangan kita hanya datang di tempat ini, kita mengakui, aku taat kepada Engkau Tuhan, aku taat kepada peraturan-peraturan-Mu Tuhan, tapi selesai dari sini ada yang mualaf. Banyak di luar sana, orang Kristen banyak yang mualaf. Banyak sekali. Sekalipun itu hamba Tuhan. Jadi, datanglah di hadapan Tuhan. Jika engkau mengakui engkau mempunyai ketulusan kepada Tuhan, menanggung semua risiko yang ada untuk mengikuti Tuhan, taat sampai akhir, lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh. Kita belajar dari Rut. Jadi, khususnya untuk perempuan-perempuan, belajarlah dari kisah Rut ini. Dia memiliki ketulusan, bahkan dia setia sampai akhir. Inilah salah satu tokoh Alkitab yang saya kagumi, Rut. Karena semuanya itu ada di dalam tangan Tuhan. Semua yang memegang hidup kita adalah Tuhan. Semua yang menentukan perjalanan hidup kita adalah Tuhan, bukan manusia. Mari kita tetap taat sampai akhir. Oke, kita masuk dalam kesimpulan. Kalau bisa terlihat kesimpulannya, kita akan membacakannya secara bersama-sama. Terlihat? Bisa. Kita membacakannya secara bersama-sama, 2, 3. Kita perlu menceritakan tentang kehidupan Rut yang penuh dengan kasih dan buah yang dihasilkan oleh kasih itu. Kita perlu mengajarkan bahwa Allah yang setia selalu memperhatikan dan memelihara kehidupan anak-anaknya. Kita perlu mengajarkan bahwa Allah sejak dahulu telah merencanakan keselamatan kepada bangsa kafir. Ingatlah bahwa Rut sebenarnya orang kafir atau Moab. Demikian firman Tuhan. Doa penutup saya serahkan kepada Hubertus. Mari kita berdoa. Ya Bapa, di dalam kerajaan surga kembali bersyukur ya Tuhan, di mana kami bisa beribadah karena anugerah Tuhan yang memberikan kami. Pada saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, apa yang menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, berikan dia hikmat dan tambahkan pengetahuan daripada Tuhan. Bapa, di dalam kerajaan surga hamba-Mu sudah berhenti berbicara tetapi firman-Mu sampai selama-lamanya.